Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video dengan tema budaya organisasi yang merupakan tugas mata kuliah perilaku organisasi. Sebelum kita mengetahui contoh budaya organisasi, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai budaya organisasi itu sendiri. Yuk kita simak video berikut ini. Apa yang dimaksud budaya organisasi? Secara umum, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi, nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi, dan telah menjadi perilaku para anggota organisasi di dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Apa yang dimaksud nilai budaya? Nilai budaya adalah nilai yang dibudayakan, artinya nilai yang digunakan oleh suatu organisasi dalam jangka relatif lama, sebagai norma atau pedoman bagi para anggota organisasi dalam berperilaku masalah. Nilai apa yang dibudayakan oleh suatu organisasi tergantung pada banyak faktor seperti sejarah organisasi, kegagalan, dan kesuksesan, geografi, suku, ras, agama, turunan heritage, dan lain-lain. Seperti manusia, organisasi juga punya nilai-nilai, tidak hanya satu atau beberapa nilai saja, melainkan banyak. Misalnya jam datang dan jam pulang kerja, penghormatan terhadap superordinatan atasan, upacara pada waktu berpapasan, cara bertelepon, syarat kenaikan pangkat promosi, gajah bahasa, pakaian yang disandang, dan sebagainya. Jika kita ingin membandingkan bagaimana sesuatu budaya diperbandingkan di antara beberapa organisasi, kita harus menggunakan nilai yang sama untuk mengaksesnya. Ada berapa dimensi nilai budaya itu? Nilai budaya itu memiliki dua dimensi. Pertama, kandungan atau konten. Kandungan ialah apa dan disebut secara spesifik yang dijadikan nilai itu. Ini harus ditegaskan karena dalam kehidupan manusia organisasi banyak sekali nilai-nilai. Kedua, kekuatan atau strength. Nilai ditunjukkan oleh sejauh mana dipahami dan diikuti nilai budaya itu oleh sebagian terbesar anggota organisasi. Apa saja 3 jenjang budaya itu? Menurut Shine tahun 1992, budaya itu dapat dilihat dari 3 jenjang levels, aras yaitu jenjang atas, jenjang tengah, dan jenjang bawah. Jenjang atas ialah artifact and creations, yaitu benda-benda atau barang-barang hasil ciptaan manusia. Jenjang tengah ialah values, nilai-nilai. Dan jenjang bawah ialah assumptions, asumsi-asumsi. Menurut buku yang ditulis oleh Bennett tahun 1995, untuk mewujudkan tertanamnya budaya organisasi harus didahului dengan adanya integrasi atau kesatuan pandangan, barulah pendekatan manajerial dapat dilaksanakan dengan: pertama, menciptakan bahasa yang sama dan warna konsep yang muncul. Kedua, menentukan batas-batas antar kelompok. Ketiga, distribusi wewenang dan status. Keempat, mengembangkan syariat, tarekat dan marifat yang mendukung norma kebersamaan. Kelima, menentukan imbalan dan ganjaran. Keenam, menjelaskan perbedaan agama dan ideologi. Bagaimana karakteristik budaya organisasi itu? Budaya organisasi memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Robbins tahun 2007, menyatakan untuk menilai kualitas budaya organisasi suatu organisasi dapat dilihat dari 10 faktor utama, yaitu sebagai berikut. Pertama, inisiatif individu. Kedua, toleransi terhadap tindakan beresiko. Ketiga, arah. Keempat, integrasi. Kelima, dukungan manajemen. Keenam, kontrol. Ketujuh, identitas. Kedelapan, sistem imbalan. Kesembilan, toleransi terhadap konflik. Kesepuluh, pola-pola komunikasi. Apabila 10 faktor utama di atas terintegrasi dalam kerja-kerja organisasi, maka tidak bisa dipungkiri, organisasi tersebut memiliki kualitas budaya yang cukup handal, dan kemungkinan saja bisa menaikkan pamor organisasi itu sendiri. Apa tujuan adanya budaya kerja? Guna mengendalikan kedisiplinan pegawai agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu dilakukan inovasi pengendalian kualitas pekerjaan melalui penciptaan perilaku budaya kerja yang baik dalam bekerja pada setiap melaksanakan aktivitas. Budaya-budaya kerja yang baik tersebut diantaranya adalah bersih, rapih, teliti, rajin,
atau disiplin, dan lain-lain. Hampir di setiap area kerja atau workshop, kita sering melihat papan informasi yang bertuliskan informasi 5 Kelvin, atau 5R, atau 5S. Semua itu adalah untuk mengingatkan kita sebagai pelaksana aktivitas di dalam area kerja atau workshop tersebut, agar kita selalu berperilaku seperti harapan yang ada dalam papan informasi tersebut. Namun demikian, perilaku pekerja termasuk juga situasi dan kondisi tempat kerja harus diatur sesuai dengan harapan dalam informasi tersebut, yakni dengan menerapkan. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal mengenai budaya organisasi, yuk kita simak video penerapan budaya organisasi. Berikut penerapan budaya organisasi. Pertama, datang tepat waktu. Kedua, memakai seragam yang telah ditentukan. Ketepatan waktu dalam kehadiran dan memakai seragam merupakan hal yang penting. Jika kita membuang waktu sedikit saja, pekerjaan yang harusnya sudah selesai malah terganggu, dan seragam merupakan identitas organisasi. Ketiga, menyapa atau berjabat tangan ketika berpapasan. Kita akan menghabiskan waktu di kantor. Bila kita bertemu dengan siapapun, baik itu rekan kerja atau atasan, biasakan untuk memberi salam. Memberi salam terlebih dahulu menunjukkan kita orang yang sopan dan menghormati orang lain. Keempat, fokus terhadap tugas yang telah ditentukan. Hal ini merupakan kunci kesuksesan dalam menjalankan perusahaan dengan baik dan benar, karena telah dijalankan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Kelima, mengetuk pintu ketika hendak memasuki ruangan. Mengetuk pintu merupakan bentuk meminta izin kepada orang yang ada dalam ruangan. Mengetuk pintu juga harus dengan sopan, jangan asal-asalan dalam mengetuk pintu yang berakibat mengganggu. Keenam, gajian tepat waktu. Mulai dari hal surat menyurat dan slip gaji, kami di sini mengambil contoh pengelolaan gaji dengan pemberian gaji yang tepat waktu. Ketujuh, disiplin dalam melaksanakan tugas. Ada kalanya tugas pekerjaan mulai menumpuk dan membuat karyawan menjadi stres. Ketika atasan meminta kita melaporkan hasil pekerjaan, kita harus segera melaporkan. Karena ketika menyelesaikan sesuatu dengan tepat waktu, kita dapat memulai kerja dengan rileks, jernih, dan bebas dari gangguan emosional yang mengganggu. Kedelapan, mampu bekerja sama dengan tim. Dalam dunia organisasi, kerjasama tim juga diperlukan. Karena dalam organisasi, tidak semua kegiatan atau pekerjaan dilakukan secara individu. Nah, setelah menyimak video tersebut, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahui tentang budaya organisasi atau masih belum paham? Agar kalian dapat memahami lebih lanjut mengenai budaya organisasi, kalian dapat mencari lebih banyak referensi. Referensi mengenai budaya organisasi dapat kalian cari di buku perilaku organisasi, atau lebih cepatnya, kalian dapat memperoleh informasi terkait budaya organisasi di laman pencarian situs web. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sudah bekerja, tapi ingin kuliah. Baru lulus, tapi bingung mau kemana. Ingin sukses,
dan meniti masa depan? STIE, Taman Siswa Banjarnegara adalah jawabannya. STIE Taman Siswa Banjarnegara adalah kampus yang penuh inspirasi. Mulai dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi BAN PTB, hingga mahasiswa STIE Taman Siswa Banjarnegara yang sangat beragam. Ada 2 program studi yang dimiliki oleh STIE Taman Siswa Banjarnegara. Yang pertama, S1 Akuntansi. Yang kedua, S1 Manajemen. Dan perlu kalian ketahui, semua program studi tersebut telah terakreditasi B. Ada pula keunggulan lain dari STIE Taman Siswa Banjarnegara. Yang pertama, lokasi yang strategis karena terletak di pusat kota, tepatnya di Jalan Maijen Panjaitan nomor 29, Kabupaten Banjarnegara. Kedua, dosen profesional yang menunjang dalam proses perkuliahan. Ketiga, biaya yang terjangkau. Bahkan, bagi kalian yang ingin mendapatkan beasiswa, STIE Taman Siswa Banjarnegara menyediakan berbagai beasiswa, salah satunya KIP Kuliah. Keempat, bagi kalian yang ingin meningkatkan skill berwirausaha, terdapat lembaga bisnis yang dinamai STIE Taman Siswa Banjarnegara, yaitu Business Innovation Center. Di sini, kalian dapat berkonsultasi, pelatihan, atau pendampingan seputar dunia kewirausahaan. Kelima, di STIE Taman Siswa Banjarnegara juga terdapat organisasi mahasiswa yang terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen, Unit Kegiatan Mahasiswa, serta Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo, bergabung bersama kami di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Sukses berawal dari keberanian, bermimpi dan langkahkanlah kakimu untuk menentukan perubahan di masa depan. Jadilah mahasiswa yang mampu berkarya dan mengabdi kepada nusa dan bangsa. STIE Taman Siswa Banjarnegara, unggul, mandiri, humanis. Terima kasih telah menyimak video kami. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like dan share.